Assalamualaikum, selamat datang di channel Ismi Nur Adiza. Video kali ini kita akan membuat kastengel cocok untuk isian toples ataupun ide usaha. Tanpa cetakan, tanpa mixer, super simple banget. Langsung aja kita buat. Pertama, 220 gram mentega. Kemudian 2 sendok makan gula halus. Diaduk-aduk terlebih dahulu. Aduk hingga merata. Kalau pakai whisker ini perlu kesabaran. Nah, hingga jadinya seperti ini. Baru kemudian masukkan susu bubuk 1 saset. Tambahkan kurang lebih 1/4 sendok teh garam. 1 sendok teh baking powder. Kemudian diaduk-aduk kembali. Masukkan keju 220 gram. Untuk takaran kejunya, di sini teman-teman bisa dikurangin atau dilebihin, sesuai dengan selera aja. Kemudian diaduk kembali. Mohon maaf, harusnya telur dicampur di awal, karena lupa aku campurin sekarang. Gak apa-apa ya, tambahkan 1 butir telur. Kemudian diaduk-aduk kembali hingga merata. Tuangkan terigu kurang lebih 500 gram. Di sini aku pakai protein rendah. Langsung tuangin semuanya. Diaduk-aduk hingga merata. Di awal gunakan centong atau apapun untuk mengaduknya. Kemudian gunakan tangan untuk mengaduknya agar lebih padat dan lebih mudah. Sambil ditekan-tekan seperti yang ada di video. Jika sudah membentuk adonan seperti ini, tandanya siap untuk dicetak. Ambil sebagian adonan atau secukupnya. Siapkan alas adonan. Ini aku tanpa dilumuri apapun. Langsung aja, kemudian ditekan-tekan menggunakan tangan terlebih dahulu. Kemudian lapisi dengan plastik. Ini plastiknya bukan kotor ya teman-teman. Ini udah aku pakai berkali-kali, jadi dicobain dulu. Di sini juga gak usah pakai rolling pin, cukup pakai benda yang berbentuk tabung. Contohnya kayak aku ini, aku pakai toples. Kalau nggak ada, boleh pakai gelas atau pakai yang lain. Kemudian rapihkan sisi ke sisinya, potong aja seperti ini. Baru kemudian potong sama rata. Dikira-kira aja, mohon maklum kalau kurang rapi ya. Potongan adonan lebih atau sisa tidak sama sekali mubazir atau dibuang. Nanti kita satukan kembali dan dibentuk kembali. Jika sudah dipotong-potong seperti ini, olesi dengan 2 kuning telur yang sudah dikocok lepas seperti ini. Olesi hingga merata. Sebenarnya agar lebih keluar, teman-teman di rumah bisa gunakan pewarna kuning sedikit aja agar tampilannya lebih menarik. Jika sudah diolesi semua, pindahkan ke dalam loyang. Ini loyangnya udah aku olesi dengan mentega tipis-tipis. Susun, beri jarak antara kue lain. Kemudian, beri keju parut di bagian atas kue. Ulangi ke semua adonan hingga seperti ini dan hingga adonannya habis. Nah, ini siap untuk dipanggang. Aku menggunakan oven tangkring. Sebelum dimasukkan, oven tangkring harus dipanasin dulu kurang lebih 15 menit. Nah, ini kuenya udah masuk, cukup dipanggang di api sedang cenderung agak kecil. Panggangnya lumayan lama ya, kurang lebih 60 menit. Di 15 menit terakhir biasanya aku tukar bagian bawah ke atas dan bagian atas ke bawah. Mohon maaf ya teman-teman, di sini pengambilan videonya agak bikin pusing karena terlalu goyang-goyang. Jika sudah ditukar seperti ini,
Panggang hingga matang, kemudian bisa diangkat. Ini udah matang ya, alhamdulillah. Wangi banget, aroma kejunya keluar. Warnanya juga cantik. Insya Allah resep ini anti gagal. Bagi yang suka dan merasa bermanfaat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk teksturnya, dia lebih kokoh, nggak gampang hancur. Bisa dilihat ya, matangnya merata. Rasanya enak, ngeju banget. Harganya juga lebih ekonomis. Selamat mencoba ya. Insya Allah semua pada suka. Untuk jualan, teman-teman bisa pakaiin toples seperti ini. Bentuknya juga mungkin lebih diukur, lebih dirapiin lagi. Karena kalau untuk jualan, biasanya kita bukan hanya menjual rasa, tapi juga kita menjual tampilan agar lebih banyak peminat. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.